Karena kan masa lalu ya masa lalu, tapi supaya bisa hidupnya hari ini dan menatap ke depan gimana? Supaya nggak kebawa-bawa bayangan jaya atau bayangan sukses, bayangan besar. Ki Ageng Surya Mentara mengatakan, produk kebudayaan kuwi kira-kira kaya tai. Nek wis metu, kudu digrujuk, hilang. Hilang. Jadi seluruh yang kulakukan di dalam hidup ini, saya perlakukan sebagai tinja. Saya gerujuk, hilang. Siang Mas Ted. Selamat siang. Apa kabar? Baik-baik. Gondrongnya makin merajalela ini. Sekarang tampak lebih seniman. Wah, kalau bisa dulu dikunci rambutnya. sama nih, saya kesini sengaja untuk biar bisa kunciran kayak Mas Butet. Dan bisa berjenggot kayak Pak Bagong. Wah, iya. Kayak Jaduk. Nah, kesenimanannya nggak diragukan lah kalau dengan kondisi seperti sekarang. Tapi ada alasan khusus Mas Ted? Ini saya biarkan bertumbuh liar sejak saya mulai menanam singkong dan lemon karena pandemi. Ah, sih, tanda. Tanda. Nanti kalau sudah panen baru saya klimiskan kembali. Kenapa harus nunggu panen, Mas Ted? Karena saya sedang uji coba. Jadi pandemi itu dalam pikiran saya kan harus diolah. Dari musibah harus diolah menjadi berkah. Jadi pikiran saya waktu itu, oke, ini mau 2 tahun, mau 6 tahun, biarin saya akan memanfaatkan waktu sebaiknya ke sektor real. Kalau seniman itu kan sektor jasa. Mana ada pandemi kok orang membeli lukisan. Saya nggak bisa main teater lagi. Jadi sumber-sumber kehidupan saya kan mati. Maka saya mencoba mengantisipasi ke sektor real. Saya mulai bercocok tanam, mengajak kawan yang biasa melakukan. Dan saya dapat mentor Pak Gembong yang menceritakan tentang eksperimentasi dia di labnya. Lalu saya mencoba mengikuti. Jadi ada tanaman singkong, kalau pakai varietas dia dengan metode penanaman ala dia, 1 batang singkong yang biasanya hanya menghasilkan 6 kilo setelah berumur 8 bulan, di tempatnya Pak Gembong itu 1 batang singkong bisa menghasilkan 30 kilo minimal. Wow, 5 kali lipat. 5 kali lipat. Wah, bagi saya menarik. Siapa tahu nanti eksperimen. Lalu ada lemon. Lemon yang 1 pohon lemon kalau begitu panen dia bisa memberikan kita 30 sampai 50 kilo per bulan. Oh, per bulan. Dan kalau itu tiap panen akan muncul ya, akan reguler setiap bulan memberi 50 kilo. Oh, keren sekali. Dan saya melihat fakta-fakta itu di laboratoriumnya Pak Gembong. Maka saya orang Jogja atau? Orang Jogja di Cangkringan dekat Merapi. Kami studi di sana dan sekarang mencoba mempraktekkan. Ini Bill Gates apa beneran? Maka saya, oke, ini saya untuk tanda aja sampai panen, nanti pada saat panen saya akan mencukurnya di kebun. Kebunnya di mana, Mas? Di dekat Ngelanggeran, Wonosari. Ada Gunung Purba di sana tuh ya? Ya. Oke. Kesadaran Mas Butet lalu dari jasa yang tidak ada peminatnya atau pemesannya lalu ke sektor real itu dari mana Mas tumbuh kesadaran? Karena ini harus survive. Kita harus survive secara mandiri. Jadi bercocok tanam itu sektor real yang betul-betul seperti petani yang hidupnya sangat bergantung pada apa yang dilakukan. Nah, saya ingin, ini saya nggak bisa mengelak. Kalau toh ada rezeki, mungkin lukisan saya bisa terjual di masa pandemi. Mungkin ada orang meminta saya bicara soal kesenian, saya manggung secara daring, tapi kan itu unpredictable, betul-betul sangat spekulatif. Oke, tapi saya akan yang real, yang nyata, yang bisa dipegang dan hasilnya bisa dijual, untuk survive, untuk kalau orang bilang hari ini ketahanan pangan. Nah, ini yang membangun ketahanan. Jadi seniman pun saya pikir juga harus berpikir pada basis-basis ekonomi untuk survive. Saya ingin melawan stigma bahwa seniman tidak kenal manajemen. Saya akan menjawab ada kok manajemen di dalam diri seniman. Dan itu tercermin dalam pandemi ini, teruji sebenarnya Mas ya? Ya, ada sesuatu. Banyak ide, betul-betul saya ingin menghadirkan fakta, musibah harus benar-benar menjadi berkah. Bukan berarti memang Pak Butet atau Mas Butet nggak punya kesulitan. Ada sebenarnya, nyata. Banyak kesulitan. Kalau kita punya kesulitan kan minta tolong orang yang
mahir. Makanya yang bercocok tanam bukan saya sendiri yang mencangkul, saya mencari kawan seniman yang hobinya memang bercocok tanam. Saya menemukan kawan saya namanya Eko Winardi, dia aktivis LSM yang memang kerja di kebun, kerjanya di Cianjur. Ngapain kamu orang Jogja kerja di Cianjur untuk mencangkul? Mulai ini karena aku nyambut gawe. Saya punya keinginan ini, klop. Jadi banyak teman-teman yang bisa kita relasikan untuk mewujudkan ide-ide itu. Di dalam seni pertunjukan pun kan juga saya tidak harus lagi turun tangan ngurusi manajemen seperti dulu. Sekarang sudah banyak underline saya layar-layar di bawah ya untuk membantu. Bisa. Dan itu juga kesempatan belajar untuk mereka. Saya harus berbagi pengetahuan, pengalaman saya di dunia itu kepada anak-anak muda atau orang yang lebih muda dari saya. Supaya dia ketika menjadi lebih tua, dia bisa lebih menguasai dan leluasa untuk mengerjakan itu semua. Yang utama adalah bahwa ilmu harus dibagi. Dalam konteks tadi menyiapkan, kan butuh 8 bulan nih Mas yang nanam tadi. Sampai sekarang ada tahapannya, harapannya kira-kira mau wujud nggak? Atau sudah pernah ditengok? Sudah saya tengok. Karena kan ada gium petani kan kadang-kadang juga dia gagal. Kadang-kadang dia juga mendapatkan hasil, tapi dia masih gigih tekun. Kalau Mas Butet melihat ini sudah kelihatan? Sudah. Saya ketemu hama-hama itu dan bagaimana hama diatasi, saya ngelihat, saya senang. Saya ngelihat potensi singkongnya yang akan volume besar. Saya coba 1 batang 1 bulan yang lalu itu coba dibongkar bawahnya. Dan saya lihat memang tumbuhnya seperti yang diharapkan. Volumenya banyak. Banyak singkong di bawahnya gitu. Jadi lapisnya tidak hanya 1 atau 2 tapi bisa 6 sampai 8 lapis itu. Bersusun. Kayak pisang. Kayak pisang itu. Sisir gitu ya, bersisir. Tapi masih belum gede-gede. Kalau ini gede-gede dalam volumenya gede, oh berarti bisa benar-benar 30 kilo. Ya kita tunggu saja nanti Januari. Dan kalau nggak pandemi nggak tahu ini Mas udah. Nggak berpikir soal singkong. Saya cuma berpikir ini jadi inspirasi. Nanti kawan-kawanku yang lain, petani-petani di sekitar situ, saya minta untuk datang membuktikan dan lu bisa belajar di laboratorium ini. Ilmu yang ada di sini harus dibagikan. Kalau petani singkong hari ini 1 batang 6 kilo, nanti 30 kilo kan sedikit banyak membantu mengubah nasib. Betul. Dan saya juga sudah berpikir untuk pengolahan lanjutan singkong harus diapakan, diperlakukan sebagai produk apa supaya value-nya naik. Nggak cuma dijual dalam bentuk kiloan. Iya, harus diolah. Orang bilang namanya mokaf, modifikasi cassava. Itu tepung yang sangat mahal harganya, karena dia bisa untuk kombinasi bikin aneka macam kue, roti dan lain-lain. Dan ada potensi ekspor, karena negara-negara maju di Eropa, Korea, Cina itu sangat membutuhkan mokaf dari Indonesia. Nah, ini bagi saya lihat satu peluang ekonomi. Tapi pasti saya juga tidak akan ngurus sampai ke sana. Saya justru mendorong kawan-kawan saya yang lain untuk yang sudah bisnis itu untuk mengolah ini, supaya ada sustainable nanti para petani diserap oleh industri itu. Nggak merasa risih Mas? Seniman main di singkong, main di lemon, itu nggak ada perasaan nggak bertentangan atau konflik? Udah, bagi saya seluruh ilmu itu bersinergi. Saya juga melawan stigma cara pikir orang-orang akademik. Orang-orang akademik itu berpikir kan sektoral. Bahkan di seni pun begitu. Kalau udah lu sastra, ya ngomong di situ aja ngedon. Kalau orang sastrawan melukis dianggap meninggalkan atau berkhianat. Dari sastra kok melukis. Saya pun waktu pameran lukisan di Galeri Nasional dianggap, Mas Butet udah nggak laku main teater ya, kok ke seni rupa. Padahal awalnya saya justru seni rupa. Jadi itu cara berpikir akademik, semua dikotak-kotakkan. Bagi saya itu nggak ada batas teritori di dalam kesenian maupun di dalam hidup ini. Manajemen akuntansi pun akhirnya saya harus bersinggungan dengan akuntansi, bersinggungan dengan urusan admin sebuah institusi bisnis, soal perpajakan dan lain-lain. Ini nggak bisa mengelak. Jadi semua itu connecting, saling ada irisan-irisan yang bersinggungan. Nah, karena saya bukan orang akademik, cuma lulusan SMA, saya abaikan semua pengkotaan. Nggak ada teritori di dalam hidup ini. Termasuk agama segala macam itu ya udah lebur semuanya lah. Iya. Kesadaran itu kan butuh waktu panjang untuk ditemukan ya Mas Butet. Dalam perjalanan Mas Butet, titik mana Mas Butet bisa istilahnya mendapati apa yang sekarang didapat itu sebagai bagian ya ini semua terhubung loh.
Kita nggak bisa eksis satu aja dan di ngendon di situ lalu nggak peduli dengan yang lain. Setengah abad ketika saya usia 50 tahun, saya merenung, saya merefleksi diri, saya baca timeline saya di masa lalu, saya ambil keputusan itu. Saya merasa udah merantau terlalu jauh. Dan umur 50 menuju perjalanan berikutnya saya nol lagi. Jadi yang masa lalu adalah bekal. Nah ini ke depan, keinginan saya cuma ingin berbagi. Saya sudah tidak ingin mengejar karir. Karir udah tanggap selesai. Finish ya, udah paripurna lah. Sudah selesai. Sekarang aku hanya membagi. Membagi, memanfaatkan diriku berfungsi kepada khalayak semaksimal mungkin. Itu yang saya dapat setidaknya 10 tahun terakhir Mas Butet itu senang dengan kuliner-kuliner yang kita nggak kenal. Tiba-tiba Mas Butet entah mempostingnya atau ada beberapa buku juga Mas Butet tulis. Apakah itu bagian dari itu Mas? Saya kira iya, salah satunya. Kayak Kang Bari sate kelata itu kan pertama kali saya tulis di Kompas tuh. Front pemangsa sate. Iya. Setelah itu kan ngebum. Ya. Banyak orang memburu sate kelata di Jogja. Lalu kenal Mbak Mira Lesmana, saya kenalkan. Masuk di set filmnya juga. Masuk ke Ada Apa Dengan Cinta. Sekarang itu orang datang ke tempatnya Kang Bari naik bus. Banyak orang. Saya senang Kang Bari tiba-tiba berubah nasibnya sebegitu rupa, sangat populer, sangat kaya. Dan banyak objek-objek kuliner yang saya bantu komunikasikan. Kayak Sortalo itu, sate tongseng Sortalo juga gitu. Jadi banyak liputan-liputan kuliner itu hanya yang mainstream, yang sudah terkenal gitu. Ya itu baik-baik juga. Tapi kalau yang sudah terkenal kita liput, itu kan seperti menggarami samudera. Saya merasa lebih sreg kalau saya bisa mengekspos yang memang dia sangat membutuhkan diekspos, yang kualitasnya oke banget, bener banget, tapi belum banyak dikenal orang. Itu saya merasa menolong. Jadi setelah saya kunjungi, saya posting di YouTube, orang terkejut dan orang kemudian datang. Saya merasa ada manfaat di dalam hidup ini. Makanya saya selalu memprioritaskan yang belum populer. Kalau yang kawan-kawan sudah populer juga mungkin dulu saya punya andil di situ. Ya sudah bisa jalan. Bisa jalan lah. Sementara yang kecil. Yang baru-baru ini makanya saya sedang menggali memori saya lagi, mana yang dulu pernah aku kunjungi dan enak, ini harus segera aku kunjungi gitu. Patokan Mas Butet untuk memilih itu apa? Selera Mas Butet sendiri atas makanan itu, taste-nya ya? Ya, taste pasti. Itu bertalian dengan kualitas produk, tapi dia harus unik. Unik dalam segala hal, dan menunya tidak mainstream, lalu agak sulit dijangkau. Karena pengalaman menjangkau itu juga sudah sebuah pengalaman kuliner yang lain, selain pada aspek rasa. Ketidakmudahan itu yang Mas Butet kemudian munculkan dan menjadi ramai, tidak jadi beban untuk orang yang berusaha itu? Kalau pecinta kuliner justru sangat senang untuk menemukan yang tersempil tapi enak sekali dan membawa satu pengalaman baru untuk mereka. Karena saya sebagai pecinta kuliner selalu itu. Kalau ada informasi yang aneh, nyempil tempatnya, tempatnya sangat sederhana, bukan restoran banget gitu. Tak kejar. Dan di Jogja itu banyak ya? Di Jogja dan sekitarnya sampai wilayah Kebumen, Klaten, Ngawi itu banyak. Muntilan, Magelang. Akan saya buru yang gitu-gitu. Tapi udah populer banget ya, biar yang lain aja lah. Ya, itu bagian dari kemanfaatan ya Mas Butet. Soal kesadaran akan masa lalu Mas, saya main ke sini tuh, ini yang kedua sih. Yang pertama tahun 2009 atau 2008 ya Mas Butet saya main. Lalu Mas Butet cerita soal tangga-tangga yang jadi pijakan dan di situ ada wesel. Mas Butet dibayari Rp500, Rp1.000. Ngasih honor aku masih Rp50.000. Mas Butet melihat itu sebagai apa? Kayak gitu kok dikumpulin dan itu jadi tontonan orang. Kalau untuk yang nggak siap ngerasa kan akan mungkin malu atau apa, tapi Mas Butet malah menunjukkan itu. Itu jejak sejarah. Saya belajar dari apa yang dilakukan ayah saya, Pak Bagong.
Waktu saya masih SD, SMP itu kan di rumah bacaannya kliping-kliping, apa yang ada di rumah lah. Dan itu kliping-kliping Pak Bagong Muda. Waktu dia jadi penulis, dia mengembara ke beberapa negara yang lain. Secara nggak langsung mengenal Pak Bagong dari dokumen itu. Saya belajar tentang kegigihan dia. Dia digebuki kritikus. Saya melihat foto-foto dia masa lalu itu. Saya juga kepengen kelak kalau saya punya anak, kelak kalau saya punya cucu bisa ngelihat jejak saya kira-kira gitu. Makanya saya itu artefak saya dalam perjalanan kesenian saya, perjalanan hidup saya simpan. Sampai sobekan wesel itu disimpan oleh istri saya, lalu sekarang saya tanam di rumah saya. Itu juga ya harapan saya, anak keturunan saya, teman-teman saya, siapapun lah kelak melihat artefak di rumah saya ini bisa mempelajari saya. Dan terinspirasi Mas, saya sendiri jadi ikut-ikutan begitu. Syukurlah. Saya melarut sesuatu di tangga di rumah saya juga. Perjalanan saya kecil-kecil juga, meskipun bukan catatan wesel, tetapi itu jadi pijakan untuk kita juga melihat ke depan. Mas Butet juga melihat itu sebagai. Saya menganggap praktek-praktek kearsipan itu satu energi. Saya termotivasi untuk ikut jejak Pak Bagong, gigih berjuang dengan segala handicap itu karena saya melihat itu. Berarti kan saya mendapatkan energi dari arsip. Arsip itu bukan sesuatu yang mati dan pasif, tapi arsip itu bisa kita ubah menjadi energi kalau kita bisa secara jitu memaknai arsip-arsip itu. Jadi datang ke sana bukan hanya karena kita mau bikin tesis skripsi, tapi saya menemukan semangat, saya menemukan gairah. Bahkan kayak Teater Gandri itu sejak awal saya mengelola Teater Gandri itu sudah dokumentasi pertunjukan, arsip, naskah, publikasi, foto-foto itu sudah saya jual ke Library of Congress, yang oleh Library of Congress itu disebarkan ke sejumlah perpustakaan dunia. Jadi pada waktu kami kenal dunia digital, saya browsing kemana-mana, saya ketemu dengan Gandri yang periode saya masih muda itu. Ternyata disimpan di Norwegia. Sesuatu yang saya yakini bahwa itu akan bermanfaat pada suatu hari nanti. Dan sekarang saya menemukan itu bermanfaat. Supaya Mas Butet nggak terlekat dengan nostalgia atau kejayaan di masa lalu dengan segala arsip itu gimana Mas? Karena kan masa lalu ya masa lalu, tapi supaya bisa hidupnya hari ini dan menatap ke depan gimana? Supaya nggak kebawa-bawa bayangan jaya atau bayangan sukses, bayangan besar. Misalnya. Dalam hal seperti ini saya sangat terkesan dan meneladani pernyataan Ki Ageng Suryo Mentaram yang suatu hari pernah menceritakan hal ini kepada Romondung, Pak Handung Kusudiyarsono itu paman saya. Beliau menceritakan tentang penyikapan kita terhadap produk kebudayaan yang kita bikin. Ki Ageng Suryo Mentaram mengatakan produk kebudayaan kui, ini kurang lebihnya ya ngomongnya gini. Produk kebudayaan kui kira-kira kaya tai. Nek wis metu kudu digrujuk hilang. Jadi seluruh yang kulakukan di dalam hidup ini saya perlakukan sebagai tinja. Saya gerujuk hilang. Jadi saya sudah tidak peduli lagi dengan masa lalu saya hanya peduli dengan masa depan saya. Kira-kira itu. Jadi kearsipan tadi ada yang ngopeni tinja-tinja itu. Tapi Mas Butet sendiri udah nggak terlekat dengan saya itu? Saya sudah enggak. Karena tinja saya sudah diguyur. Terbebas dengan kelekatan itu. Nggak ada beban. Kalau misalnya ada orang hanya sibuk dengan masa lalunya, berarti orang itu hanya sibuk dengan tinjanya, sibuk dengan tainya. Boleh logikanya. Kira-kira kemudian orang openi itu ya urusan orang. Urusan lain. Itu dapat energi kah, dapat manfaat. Ya, nyatanya kan tai juga gitu, bisa jadi kompos, jadi pupuk, jadi macam-macam. Tapi buat kita sendiri ya sudah selesai. Kita lepas. Sudah diguyur. Siapa tadi Ki Ageng Suryo Mentaram. Ki Ageng Suryo Mentaram. Filsuf Jawa. Yang ilmu mulur mungkret, ilmu bejo. Itu filosofi Jawa yang membuat orang Jawa juga mungkin lebih tenang menghadapi segala macam persoalan di masa lalu dan dia hadapi masa sekarang. Saya bukan murid beliau, saya tidak mempelajari Suryo Mentaram, tapi saya itu punya hubungan emosi dekat dengan paman saya, Pak Handung Kusudiyarsono itu.
Jadi dia banyak share tentang pengalaman-pengalaman beliau dengan Ki Ageng Suryo Mendaram. Oke. Kemudian saya baru-baru ini kan sering membaca-baca pikiran-pikiran Ki Ageng Suryo Mendaram. Karena pandemi ini banyak waktu sendiri. Soal ini Mas, apa rencana pendek atau hal-hal yang Mas Butet tidak panjang berpikir yang menjalani? Tadi soal usia, lalu seseorang jadi patokan, lalu seorang lagi jadi patokan. Itu kesadaran itu muncul gimana Mas? Ya itu stimulus saya dalam mengelola hidup. Jadi kira-kira umur 42, sahabatnya kawan-kawan seniman di Jogja, namanya Mas Linus Suryati Agi, seorang penyair, prosais, meninggal. Di usia 48, saya 42. Oke. Lalu saya berpikir, loh Mas Linus kok matinya muda banget ya? Sesuatu yang sangat mengejutkan dan saya langsung membayangkan bahwa saya pun pada suatu hari juga bisa mati muda. Maka pada waktu itu lalu saya mematok diri saya sendiri, oke lah, aku akan bersyukur kalau kelak usiaku sampai seperti usia Mas Linus. 48 saja. Saya tidak ingin ambisius lebih dari 48. Maka saya hari ini tinggal punya sisa waktu 6 tahun untuk bermakna di dalam hidup saya. Dengan patokan tadi Mas Linus. Patokannya Linus saja. Okay. Karena 6 tahun kan waktu pendek. Maka dalam waktu pendek aku ingin berbuat sebaik-baiknya, mengerjakan sesuatu yang nyenengin hati, nyenengin kawan-kawan, pokoknya berbuat baik. 6 tahun saja. Itu tidak ambisius. Itu shocking karena meninggalnya Mas Linus itu ya. Ya sudah, saya mempraktekkan hidup seperti biasa, tapi asal saya mau udah pikiran-pikiran nakal, pikiran-pikiran jahat itu. Mikir hidup udah nggak panjang. Aduh, mikirin 6 tahun masa aku masih nakal sih, gitu loh. Masa aku melakukan kegiatan-kegiatan yang ceroboh sih. Merugikan orang, ngapain gitu. Kecuali memang ini sangat berbahaya untuk orang lain, saya mungkin akan nakal atau mengingatkan dengan cara yang kurang ajar gitu. Saya akan lakukan, tapi kalau ada, udah deh. Terus, akhirnya nyampe 48. Aduh, saya harus bikin stimulus lagi. Kakak saya, sulung Mbak Ida, meninggal 49 tahun usianya. Oke, kalau gitu, patokan saya hari ini setelah 48 adalah Mbak Ida saja. 49 tahun, artinya tinggal setahun lagi aku hidup. Pendek sekali. Udah berbuat sebaik-baiknya untuk 1 tahun ini. Lolos saya, 49. Pada perjalanan itu Mas Heru Kesawamurti meninggal. Kawan saya di Teater Gandri, adik sepupu saya dia. Umur Heru 54. Saya jadikan patokan dia. Aku akan mengejar sampai umur 54. 5 tahun lagi. 5 tahun saja. Terus gitu. Stimulus itu saya ciptakan. Usia Pak Andung 58. Paman saya itu. Sekarang saya sudah mencapai 59. Kemarin ya Mas, 21 November kemarin. Iya, sudah melewati paman saya. Saya tinggal, sekarang 60 tahun itu adalah usia meninggalnya kakak sepupu saya, Mas Topo, penari. Oke, saya tinggal 1 tahun lagi. Saya nggak berani menjangkau usia ayah saya, 74. Pendek aja deh Mas Topo aja deh, 60 nih. Setahun aku harus sebaik-baiknya melakukan sesuatu yang berguna untuk banyak kawan saya, untuk keluarga inti saya, untuk siapapun. Pokoknya berbuat baik, asal tidak terlalu jahat di mata saya. Lu tidak gue kerjain. Tapi kalau dia menyajikan kejahatan yang mengancam banyak orang di depan saya, harus diperingatkan. Harus diperingatkan. Ini kesadaran yang pendek-pendek itu membuat Mas Butet juga merasa lebih tenang ya, nggak punya ambisi besar. Sangat tenang. Dan itu mungkin orang Jawa bilang belajar sumeleh. Hidup yang sumeleh, hidup yang bersandar. Saya sedang belajar itu. Jadi kayak ambisi, karir segala udah tak anggap selesai lah. Untuk menjadi aktor, ya jelek-jelek saya sudah mendapat semacam legitimasi, pengakuan dari kawan-kawan saya bahwa aku bisa bermain teater dengan baik, melaksanakan fungsi keaktoran dengan manfaat. Untuk sebagai seorang ayah, ya relatif saya sudah bertanggung jawab sebaik-baiknya kepada istri, kepada anak-anak saya. Ya saya merasa selesai, cukup, sudah cukup. Saya terus belajar mengenali keterbatasan. Bahwa manusia itu terbatas.
Ya, saatnya semeleh tadi. Semeleh. Tidak perlu sok pinter dengan memaki-maki orang. Tidak perlu mengaku paling benar di dunia ini dengan menghujat orang-orang lain. Itu betul-betul menjadi satu kesadaran. Saya rabuk kesadaran untuk mengenali keterbatasan diri sendiri sebagai manusia. Soal semeleh tadi Mas Butet, bersandar gitu ya. Iya. Pada titik di mana itu Mas Butet bisa lost karena kan punya anak yang harus didampingi. Sebagai orang tua kadang-kadang kan kita punya ambisi juga untuk membuat anak kita seperti ini, seperti itu. Kalau Mas Butet mendidik anak-anak gimana? Oh, itu sudah saya tanggalkan begitu saya berumah tangga. Saya masih usia 20 tahun saya berumah tangga. Dan saya sudah berjanji pada diri saya bahwa saya sebagai orang tua menangnya cuma satu dari anak-anak saya. Menangnya satu itu adalah lahir duluan. Lainnya nggak ada yang lebih. Goblok-gobloknya juga sama, nakal-nakalnya juga sama. Hanya itu. Dan itu yang saya patrikan, saya tanamkan kepada anak-anak saya. Aku sama kalian cuma menang lahir duluan, dan karena itulah aku punya pengalaman. Aku hanya punya kewajiban kepada kalian untuk bertanggung jawab terhadap hidup kalian sebelum kalian mandiri. Ngasih makan, ngasih gizi yang baik, ngasih pendidikan yang baik. Supaya bekal untuk mandiri. Hanya itu. Jadi saya itu nggak pernah ngelarang. Bahkan anak saya sekolah, saya tidak pernah ngejar-ngejar mereka untuk sinau, untuk belajar, nggak ada. Lu mau goblok dewe, bukan risikoku, itu risikomu. Kamu memilih hidupmu. Aku hanya teman bercakap-cakap untuk pilihan-pilihanmu. Anak saya mau memilih sekolah Katolik, anak saya Muslim semua. Sekolah Katolik atau sekolah mau ke pesantren silahkan. Ya, akhirnya mereka memilih sendiri. Enjoy di sini ya silahkan sekolah. Mau jadi apa, aku jadi kawan untuk bercakap-cakap saja. Jadi saya nggak ada beban sama sekali. Lu mau pacaran sejak kecil pun tidak saya larang. Mau ngerokok, anak saya masih ngerokok, nggak ada larangan. Karena saya bilang menangnya cuma lahir duluan doang. Karena saya kepengen waktu saya anak-anak itu saya sudah membayangkan, aku sini larang toh sama bapakku, kok penuh ranjo toh, kok penuh peraturan toh. Maka janji aku anakku, saya karap-karapmu dewe. Tapi jadi, mendapati anak-anak dengan kebebasan yang seluas itu, Mas Butet malah justru nggak khawatir? Nggak khawatir. Karena dari dia saya bilang, kalau kamu melakukan risikonya bukan aku loh, kamu sendiri. Kalau berapa Mas Butet memberi pemahaman ke anak? Sejak anak-anak kecil, dalam bahasa yang berbeda-beda. Artinya pemahaman itu ditanamkan sejak dini? Iya, bahkan ketika anak saya umur 19,5 tahun, ketika saya menikah umur 19,5 tahun, tak tantang anakku. Gue sekarang udah 19,5 tahun, berani nikah nggak? Kayak bapakmu? Kayak bapakmu. Dia jawabnya prek, aku bukan situ. Tapi anak-anak sekarang dengan dunia sendiri, kemandiriannya sendiri, Mas Butet memantau aja ya berarti? Ya, saya nggak mau monitor. Ya kalau itu pun kalau anak saya masih mau nganggap saya sebagai sparring partner. Kalaupun nggak mau nyuekin aku, tidak menggubris seluruh omonganku, nganggap aku belgedes, ya tak diemin aja. Aku hanya mau berbagi, menasihati orang-orang yang mempercayai aku. Kalau lu, salah satu anakku tidak percaya sama omonganku, ya nggak apa-apa. Biarlah orang lain yang memetik kemanfaatan dari aku. Daripada aku menasihati kamu, kamu tidak menggubris, nggak menjalani, nanti aku sakit hati. Tapi relasinya malah, sama anak malah cair ya dengan begitu maksudnya? Iya. Nggak ada keterpaksaan. Nggak ada. Hal-hal yang mungkin secara sosial, secara agama dianggap tabu, dalam hubungan saya dengan anak-anak saya nggak ada tabu. Saya tidak mengenalkan tabu. Saya itu hanya melarang anak saya itu narkoba, satu. Melarang melanggar hukum. Satu hal juga saya bilang, kamu orang Jawa, ibunya Kalimantan, Kutai, kamu lahir, tubuhmu bersih, jangan kau lukai tubuhmu. Gitu ya. Selebihnya lu mau apapun, mau kriminal, urusanmu loh, itu urusanku loh, dan saya tidak akan menolong. Meskipun aku punya akses untuk menolong, saya tidak akan menolong. Kamu mau di penjara, penjara sana. Kamu nikmati penjara. Justru itu membuat anak bertanggung jawab ya? Ya mungkin. Prosesnya untuk memberikan kepercayaan itu, Mas Butet bisa loss itu gimana ya? Saya sebagai orang tua kadang-kadang ada keinginan untuk jangan memberi Karena saya juga menyadari
dan belajar dari orang tua lainnya yang terkadang menjadikan anak itu sebagai keranjang sampah ambisi orang tua yang tidak terwujudkan. Itu bahaya benar memang untuk jadi anak itu menjadi kehilangan kemandirian, kehilangan hak hidup untuk menentukan masa depannya. Jadi saya tidak pernah menganjurkan anak saya itu jadi agamis misalnya, enggak. Bahkan lu tidak beragama pun saya menyokong. Asal yang 3 tadi itu ya Mas Butet ya. Tidak boleh melanggar hukum, tidak mengotori tubuhnya sendiri, sama tidak narkoba tadi. Itu setidaknya 3 yang jadi pegangan sehingga lebih tenang. Lainnya benar kan. Ada yang jadi seniman nggak Mas? Ya anak saya nomor 1 suka main film, diundang main film. Filmmaker juga. Anak saya nomor 2 arsitek, berbakat bisnis. Anak saya nomor 3 bisa menjadi aktor, jadi presenter, kerja di sebuah institusi bisnis di Jakarta, dan belajar manajemen, belajar jadi pemimpin. Banyak pengetahuan dan banyak ilmu yang dia dapatkan di dunia kerja itu. Ya saya sangat senang. Jadi anak-anak seperti saya anjurkan juga, belajarlah kamu menemukan ilmu dari sandungan-sandungan hidupmu. Saya itu kan juga belajar dari seluruh handicap. Setiap saya kesandung masalah, saya menemukan ilmu. Hampir semua perjalanan hidup saya itu full handicap. Dan disitulah saya belajar. Kalau akademik kan cuma statusnya lulusan SMA. S1 saya tidak selesai. Handicap apa yang Mas Butet belajar sesuatu dan itu jadi pegangan? Manajemen kesenian. Kita itu nggak punya role model. Pada waktu saya bertumbuh sebagai seniman, aktor teater gandri, mengelola organisasinya, mengelola produksinya, saya mau belajar pada siapa nih? Sekolahan nggak ada. Betul. Sekolahan itu pakai teori-teori barat. Begitu diaplikasikan ke sini ya nggak masuk. Majal. Yang khas Indonesia saya dapatkan dari handicap itu. Kesandung karena nggak, saya jadi Superman, terpaksa jadi Superman. Kan kepengen jadi aktor doang. Jadi ngurusin manajemen, produksi, manajemen bisnisnya, marketingnya, publikasinya. Itu kan ilmu akhirnya. Yang sekarang saya relatif sudah mengerti betul seluk-beluk itu, dan sekarang saya share. Saya bagikan kepada anak-anak muda. Saya ikut programnya Jarum Foundation sama Garin Nugroho bikin proses manajemen produksi, ya saya datang, diundang, saya bagi ilmu itu. Banyak. Di dunia keaktoran juga begitu. Di dunia tulis menulis, di dunia manajemen ya, manajemen produksi, banyak hal. Kalau handicap di seniman ya, atau di banyak orang main di dunia seni itu, soal manajemen itu udah teratasi atau masih jadi persoalan? Masih berproses. Terus berproses. Saya lihat beberapa teman seniman di sini kan di Jogja juga kurang kemampuan mengelola, sehingga akhirnya dia tidak bisa memasarkan karyanya, tidak menemukan orang yang tepat untuk karya-karyanya. Akhirnya dia kelelahan sendiri berkarya. Itu beberapa orang bercerita kayak gitu. Ya sekarang lumayan isi sudah mempunyai jurusan tata kelola. Itu jawaban atas persoalan itu. Mungkin. Juga dalam manajemen saya belajar juga dari sejarah-sejarah kelompok-kelompok seni di Indonesia. Yang bacaan saya itu selalu menyimpan magma masalah. Potensi-potensi konflik yang ada, yang melahirkan perpecahan-perpecahan kelompok. Saya mencoba diam-diam melakukan satu riset kecil-kecilan. Saya baca sejarah sejak zaman Dardanella sampai hari ini. Kenapa sih kelompok-kelompok seni ini berantakan, pecah? Oh, agaknya ada satu masalah yang mendasar, yaitu tiadanya keberadilan. Keberadilan itu bisa pada aspek ekonomi, tapi juga pada aspek eksistensi. Ketika saya untuk sementara menyimpulkan bahwa itu adalah titik masalah, maka saya di teater gandri, saya eksperimen, saya mencoba mempraktekkan satu manajemen yang berkeadilan untuk berbagai sektor, ekonomi dan eksistensi. Gandri usia berapa tahun sekarang Mas? Dia mulai 83, berapa tuh? 83 berarti 37 tahun. 37 tahun.
Yang tadi teman-teman yang kita makan itu teater gandrik. Orang-orang tua itu. Mas Sus sama Mas Cucu ya? Iya, Mas Cucu yang tua. Sama generasi. Dan sampai hari ini masih kita cekakaan tanpa beban, 37 tahun. Saya mencoba mencegah potensi konflik itu supaya tidak menjadi konflik. Karena Mas Butet belajar dari sebelum-sebelumnya ya? Dari sejarah, dari arsip. Keberadilan, betul, kembali ke arsip. Saya ingin menciptakan keberadilan eksistensi. Misalnya kesempatan untuk tampil studi ke luar negeri. Gantian. Siapa yang menjadi primadona dalam lakon ini? Dulu itu kan saya selalu diminta jadi primadona, peran utama. Terus Mas Butet, saya nggak mau. Karena itu akan menjadi potensi yang akan membuat saya post power syndrome, primadona syndrome. Saya nggak mau. Nggak. Heru sebagai penulis cerita sudah membayangkan yang main saya. Mas Jujuk Jaduk yang akan menyutradarai sudah membayangkan ini yang main aku. Saya Butet. Saya bilang sorry. Kali ini saya alasannya kesehatan. Saya sudah pasang cincin, jadi saya nggak usah terlalu berat. Saya main peran bukan kecil. Itu, Mas Butet tidak. Saya tidak ingin jadi primadona. Nanti saya jadi punya sindrom primadona. Dan teater akan tergantung terus dengan Mas Butet. Terus saya jadi pimpinan produksi. Mulai saya minta tandem, anak-anak muda tandem sama saya. Saya nggak usah bikin proposal, saya cuma bikin arahan. Supaya ilmu itu terbagikan secara langsung. Keberadilan, bagaimana membagi honorarium yang fair. Itu saya ajarkan. Dan bukan saya yang melakukan. Setelah saya brief, saya beri arahan. Yang tua Mas Susilo yang mengatur, anak-anak muda itu semua. Yang menentukan honor mereka. Saya nggak ikut. Pegang duit pun kagak. Meskipun saya yang mendapatkan uang dari mana-mana. Sebagai saluran ya, tapi pembagiannya adalah yang mengatur mereka. Duit aja nggak pegang aku. Makanya tadi ada guyonan soal senior dan sebagainya. Salah satunya mereka ada kesadaran sendiri ya. Siapa sih kan belum lama muncul. Kemudian dan setelah mereka menyusun semua itu, saya beri kesempatan untuk bertengkar sebelum uang dibagi. Betul. Jangan bertengkar setelah uang dibagi. Nggak boleh. Kalau sampai bertengkar setelah uang dibagi, saya marah. Marah besar. Itu termasuk tak suek cangkemmu, saya bilang. Kalian boleh bertengkar sebelum uang dibagi, merespon susunan kalian sendiri. Silahkan bertengkar. Di mana ada ketidakadilan, protesnya sekarang. Jadi nggak ada protes, karena sudah diberi kesempatan protes kok. Gerundel tak bajing-bajing. Ini Mas Butet kan belajar dari kearsipan berarti itu kan, ya. Lihat apa yang terjadi, bubarnya sebuah kelompok dan sebagainya. Lalu itu jadi pelajaran untuk teater sendiri, Gandrik, dan mungkin juga banyak kegiatan yang Mas Butet jalani ya, pakai titik itu. Saya ngeliat Jogja nih Mas Butet. Jogja ini kan energi berkeseniannya gede ya, dan Mas Butet tumbuh di sini, besar menasional, orang masih melekatkan Mas Butet dengan Jogja, dan sekarang kembali ke Jogja lagi dengan banyak aktivitas di sini. Orang memanggil Mas Butet ya Mas Butet di Jogja. Mas Butet melihat Jogja gimana? Jogja itu habitat, ranah yang sangat subur di bidang kebudayaan. Makanya meskipun pada waktu itu saya sudah mulai merambah Jakarta, saya tidak memutuskan tinggal di Jakarta. Karena habitatnya nggak dapat ranahnya. Dan kedua, saya harus membayar hutang moral kepada Jogja. Moral obligation. Saya tumbuh kan di Jogja. Saya harus membayar hutang saya dari tempat yang menumbuhkan saya. Makanya saya tetap harus domisili di Jogja. Jakarta kan ada pesawat udara bisa sekian menit nyampe, masih bisa dijangkau. Tol juga sekarang udah 7 jam. Apalagi dengan tol, dengan semua sangat dimudah. Apalagi dengan dunia digital. Kalau saya jadi penulis kan nggak usah bikin pos, nggak ketemu orangnya, bisa komunikasi dengan sangat mudah dan sangat pendek jaraknya. Jadi tidak mengharuskan saya untuk hidup dalam kultur Jakarta. Jakarta itu sawah saja, tapi tempat pemupuan di habitat yang subur ini ya Jogja. Dan itu kewajiban saya membayar hutang moral saya kepada Jogja. Orang yang sudah membesarkan dan memberikan. Itu pun kepada kawan-kawan yang masih mau mempercayai saya. Tapi kalau yang sudah nggak percaya sama saya, Butet kayak mimbel gedes, kayak cangkemnya ngapusi tok. Ya tidak apa-apa, saya tidak sakit hati. Saya itu mendengar banyak
orang-orang berkesimpulan tentang saya. Sinis dan sebagainya. Sinis, bahkan fitnah, ya tetap saya biarkan. Karena saya anggap saja orang itu belum tahu dan belum kenal saya yang sesungguhnya. Dan saya tidak akan merepotkan, tidak akan peduli. Saya hanya peduli dengan orang yang percaya kepada saya. Itu saja. Ngapain buang energi ngurusi hal-hal yang tidak penting? Karena saya berpikirnya ke depan. Yang masa lalu adalah tinja. Yang harus disentor tadi. Itu juga relasi dengan anak juga seperti itu ya Mas? Iya, kira-kira gitu. Kita tercermin berarti ada garis merahnya untuk semua rentang hidup atau aktivitas yang Mas Butet jalani ya. Ya. Sekarang kita lihat ke depan ya Mas Butet. Setelah sekarang Mas Butet kemarin 21 November ulang tahun ke 59, hampir 60 besok. Mas Butet melihat sekarang kan ada kesadaran 10 tahun terakhir memberi manfaat. Nah ke depan ini Mas Butet sekarang tinggal di Jogja, tadi ada moral obligation untuk mengembalikan semua yang didapat selama di Jogja kepada masyarakat yang percaya kepada Mas Butet. Lalu ke depan ini Mas Butet memiliki mimpi apa atau rencana apa atau sesuatu yang ini mau saya wujudkan gitu misalnya? Saya tetap masih berkeinginan main monolog misalnya. Nah itu karena yang dikenal Mas Butet dari awal itu juga ya, itu nanti saya gali satu lagi. Tapi kan saya juga sudah menyadari diri, usia tambah tua, tubuh juga sudah semakin rapuh. Tapi saya melihat satu peluang. Saya bisa main monolog secara daring dengan cara-cara bermain yang akan saya ubah dikit, yang tidak begitu memeras energi saya. Saya sedang akan coba, saya sudah bilang Agus Nur, untuk coba siapkan naskah, nggak usah panjang-panjang. 1 jam itu untuk menguji kemampuan bermain. Tetap ingin main dengan teater gandri sebisanya tapi tidak ngotot. Ada tawaran main film sebagai peran utama, sudah ada percakapan dengan produser untuk itu ya. Saya akan bermain dan akan menyiapkan diri sebaik-baiknya. Saya karena banyak dimudahkan akses ke sumber-sumber ekonomi untuk seni pertunjukan. Ya mungkin akan saya lakukan untuk memberi kesempatan kawan-kawan saya bisa berkarya melalui akses-akses yang sudah saya bangun. Jadi saluran aja ya Mas? Jadi kalau kawan-kawan bilang Butet kuwi jembatan Suramadu, ya ora apa-apa. Pokoknya ingin bermanfaat itu. Lalu saya mengelola Yayasan Bagong Kussudiardja, banyak berpikir di situ untuk mengelola yayasannya dengan relatif menjadi lebih benar untuk berperan kepada anak-anak muda yang bertumbuh di dunia seni dengan mempelajari arsip-arsip tadi. Jadi banyak hal, PR-nya itu banyak sekali. Lalu yang untuk urusan domestik kami, memberikan kesempatan anak-anak saya menemukan media-media pembelajaran untuk hidupnya melalui jalur bisnis, jalur kebudayaan atau apapun. Ya mereka saya minta tandem sama saya lah, supaya ngerti gimana sih ayahnya itu kerja, gimana sih ayahnya itu gendam orang. Ya, setidaknya kan udah kena matahari lebih dulu kan. Kenal aja lah. Saya yakin juga mereka nggak bisa mengcopy saya, siapapun nggak bisa. Tapi pasti ada value yang bisa dia. Mereka biar memetik, memilah-milah sendiri. Ya. Kembali ke monolog tadi Mas Butet, orang mengenal Mas Butet secara nasional ya, meskipun secara Jogja udah dari dulu. Lidah Pingsan dan 98 itu, 97 itu jadi momentum di mana orang, wah ada nih Mas Butet, dan kemudian sampai sekarang orang mengingat legacy itu. Nah tadi Mas Butet kan mengembangkan itu ya, dengan minta naskah Mas Agus Nur. Mas Agus Nur salah satu counterpart yang menjalani sejak tahun awal 90-an. Oh, dengan Mas Agus ya. Dulu dia join sama Indra Tranggono. Ya terakhirnya dia sendiri sering membantu saya, termasuk skenario Sentilan-Sentilun yang 7 tahun itu Agus Nur yang bekerja. Saya lalu bikin Indonesia Kita di Jarum juga dengan Agus Nur. Sampai sekarang masih terus bekerja sama. Karena kita ya prinsipnya saling menghormati. Agus Nur itu junior saya jauh. Saya tetap menghormati dia. Saya Juki itu kan, saya main teater dia masih bayi. Tapi suatu hari Juki pernah menyutradarai saya. Dan saya tidak jengah disutradarai anak muda itu. Selain 2 orang itu ada sosok lain Mas Butet yang membantu atau setidaknya memberikan kekuatan atau hal yang membuat Mas Butet tumbuh seperti sekarang? Yang sangat berperan. Senior-senior saya, mentor-mentor saya berguru pada orang-orang hebat
Pak Umar Khayyam, Pak Khayyam, Bagong, saya melihat Rendra. Saya bukan muridnya Rendra, tapi saya membaca tentang Rendra, buku-bukunya, pikiran-pikiran dia. Saya ya banyak diinspirasi oleh senior-senior saya itu. Itu tercermin di warung Bu Ageng itu ya? Di tembok itu saya lihat ada lukisan tangan kah atau grafis? Itu semua satu orang yang melukis, Widiatno. Widiatno. Itu drawing tokoh-tokoh apapun yang lahir atau bertumbuh di Jogja tapi memberikan kontribusi untuk Indonesia dan sudah almarhum. Ya, syaratnya itu. Syaratnya sudah almarhum. Baru kenapa saya fotonya Djaduk sekarang udah saya pasang. Iya, iya. Foto saya ya kelak kalau saya mati aja dipasangnya. Karena saya pertama itu tujuannya kenapa saya pasangi lukisan-lukisan itu, drawing-drawing itu, supaya dinding-dinding di warung Bu Ageng itu tidak ditempelin kalender-kalender dari customer. Kan biasanya warung-warung laris. Ya, tandanya adalah ada banyak kalender yang beredar. Ini tokoh-tokoh yang mempengaruhi secara nasional, dia ditumbuh di Jogja. Dan mempengaruhi Mas Butet juga pasti ya. Iya. Dan ada fungsi yang kedua, kenapa sudah almarhum. Supaya orang-orang yang megalomania. Oh, nggak minta ditempel. Nggak minta dipasang. Kalau lu mau dipasang ya mati dulu dong. Boleh ini caranya untuk membuat orang nggak memaksa diri, Mas pasang di situ dong gitu ya. Oke. Kalau Bu Agung sendiri dengan warung itu, Mas Butet, tadi kan berkesenian Mas Butet nggak bisa diandalkan, nggak bisa ada gaji tiap bulan. Apakah itu salah satu bagian mengelola atau manajemen hidup di berkesenian? Benar, benar sekali. Jadi sebelum Bu Ageng kan kami sempat join dengan Mas Iskandar Waworuntu bikin warung Sobo di Jalan Sultan Agung. Jenggotan juga. Ya, jenggotan itu. Terus karena gempa akhirnya bubar kan, karena bangunannya rontok dan saya merasakan susah punya usaha kalau tempat usahanya kontrakan. Nah saya bilang istri saya, sabar Bu, aku tak menabung untuk suatu hari kita bikin warung tapi milik sendiri. Kenapa saya berpikir begitu? Saya berada dalam satu kesadaran bahwa keluarga kami itu sumber ekonominya semata-mata dari saya. Kalau saya mati, terus gimana nasib istri dan anak-anakku? Ya kalau mati, kalau sakit, kalau stroke misalnya, terus gimana sumber ekonominya mati? Padahal istri saya mempunyai kemampuan masak, bikin produk-produk kuliner yang enak, dan didorong oleh kawan-kawan saya, dibuka dong ini, dijual, bikin warung dong. Banyak kawan mendorong seperti itu. Terus saya menyadari selama ini aku mencapai seperti posisi hari ini pada aspek eksistensi maupun rezeki, itu kan sesungguhnya saya bermodal pengorbanan istri dan anak-anak saya. Sering saya tinggal luar kota, tidak menuntut yang aneh-aneh dalam hidup ini. Itu kayak mau membalik, saya ingin mengembalikan moral obligation, ya, kembali keluarga. Hutang moral. Maka ketika saya menyadari sudah aku merasa cukup, maka sekarang kalau aku punya tabungan, tabunganku ini tidak untuk aku, tapi untuk yang lain. Untuk panggungnya istriku yang pintar masak. Makanya dia bikin warung aja namanya nggak ada butetnya. Bukan Nyonya Butet. Nanti kan cuma orang datang karena nama saya terkenal. Di warung Bu Ageng nggak ada foto saya nggak mau. Ini harus fotonya orang lain. Ini panggungnya Bu Ruli, Bu Ageng. Jadi orang kalau datang ke sini lagi, repeat order, makan lagi ke situ. Bukan karena lu bininya Butet, tapi karena memang lu punya karya layak untuk dikonsumsi. Jadi ini panggung sebagai moral obligation saya. Setelah sebelumnya Mas Butet mendapat mereka panggung berkorban untuk saya. Ya, untuk panggung itu. Anak-anak saya ajak mengelola. Dia belajar leadership dari memanage warung, kenal akuntansi, kenal promosi, kenal pajak. Mereka itu kalau sekolah 12 semester. Iya, dan ini langsung terjun di langsung situ. Terjun. Senang saya anak-anak saya mengelola, punya inovasi. Ya silahkan. Bahasa kalian untuk customer hari ini. Kalau customer tuan itu tua-tua aja. Mas Butet sadar nggak Tirto Dipura itu menjadi besar dan menjadi seperti ini karena salah satunya Bu Ageng?
Enggak. Itu kan terus kemudian tumbuh kan. Tadi Ya, kan sendiri jadi di rame. situ nyari parkir aja waktu itu susah. Tapi sekarang sejalan itu Kan begitu ada ramai. forum kedai kebun, banyak lah produk-produk kuliner di sana. Saya coba ikut menambah rame. Dan saya tetap mengapresiasi makanan-makanan di Jogja. Dan saya, warung Bageng, saya bilang istri saya, kita jangan menjual yang sudah mainstream di Jogja. Makanya di warung Bageng tidak ada gudeg, tidak ada soto, tidak ada sate dan tongseng kesukaan saya. Tapi betul-betul karya-karya eksperimen dari pengalaman-pengalaman saya berwisata lidah. Konsepnya nasi campur. Kenapa Oke. nasi campur? Supaya orang itu nunggunya nggak lama. Semua udah ready, tinggal disusun. Iya, iya. Nggak sampai 10 menit tersaji gitu. Pengennya gitu. Seperti pengalaman kuliner saya. Malas banget tuh kalau Nunggu makan sampai nunggu lama banget. lama gitu. Biasanya kalau para tetamu Gerundel atau gerundel marah. udah mau marah karena istri saya telat masak nasi karena begitu tidak terduga banyak tamu. Biasanya saya di call ruli istri saya, Pak segera ke sini. Kenapa? Menenangkan. Tolong tamu dibikin tenang dengan bercanda-bercanda. Paling nggak monolog di situ. Ya. Ngajak foto bareng. Jadi marah. Iya. Jadi saya jadi herden. Jadi kan tadi panggung berbalik ya. Tadi panggung Mas Butet, sekarang moral obligation ke keluarga, memberi panggung ke anak dan istri. Kalau di berkesenian, Mas Butet sudah melakukan itu juga. Panggung yang Mas Butet sudah mungkin sudah moral obligationnya dikembalikan ke seniman-seniman muda Ya, itu. ya. Di Indonesia kita saya tidak selalu main. Mhm. Saya hanya dicatat aja sebagai tim kreatif bersama Agus Nur dan Jaduk waktu itu. Saya tidak harus, kalaupun main saya tidak pernah jadi peran utama. Wes selesai. Nah, Peran kesadaran utama yang tadi lain. arsip tadi itu ya Mas Iya. ya. Berkeadilan dalam sisi peran atau eksistensi dan berkeadilan sisi ekonomi tadi. Ya. Di teater Gadri sebisanya jangan peran utama. Saya udah gitu. Ya, karena saya tidak pengen terkena dampak itu loh, primadona sindrom. Sindrom. Mhm. Bahaya. Orang yang tidak menyadari dirinya itu seakan-akan hidupnya nggak pernah selesai. Udah sampai tua, sampai umur menjelang 70 masih pengen merasa, dipuja-puji oke. terus. Jadi primadona itu kan melelahkan. Kok orang entek kok tidak menyadari keterbatasan itu. Saya sangat sedih kalau melihat orang yang masih haus, tidak pernah sadar bahwa Ada keterbatasan Ada yang harus selesai, keterbatasan. berhenti dan memberi ruang untuk yang lain tumbuh gitu ya. kata nabinya istri saya yang muslim itu, berhentilah makan sebelum kenyang. Saya sangat patuh pada nasihat nabinya istri saya itu. Dan diterapkan dalam kehidupan. Mas Butet, sejak 98 setidaknya Mas Butet punya panggung di nasional. Dan dengan kekuasaan itu relasinya ada. Entah relasinya hate atau love relationship, saya nggak tahu. Menjadi monolog dan sebagainya. Dan terakhir Mas Butet kemarin salah satu seniman yang diundang ke istana. Mas Butet makna itu sebagai apa? Ya, saya cuma maknanya itu kesempatan aja. Kesempatan bisa ngomong sebebasnya, sengawurnya di depan pemimpin. Oke. Pemimpin yang punya otoritas. Makanya ya karena saya nggak punya beban apapun, nggak punya ambisi apapun di dunia politik, Jadi ngomong begitu aja. ngomong tanpa beban. Oke. Saya juga tidak kepengen jadi komisaris. Ya saya memang dikenal sebagai jokower. Tapi bukan berarti itu menghambat saya untuk Mengatakan bicara sesungguhnya. secara rileks, santai. Banyak juga orang yang komplain kepada saya, ini kok kamu waktu zamannya Pak SBY ngeritik melulu di sentilan-sentilon, sekarang kok enggak. Dan saya udah enggak ada lagi program TV. Program saya sekarang di YouTube. Ya Pak Jokowi masih dalam tracknya. Ya. Kalau misalnya gara-gara anaknya Pak Jokowi jago jadi wali kota, lalu saya diminta untuk membenci Jokowi, ya sama sekali nggak punya alasan. Itu hak orang. Tapi kalau Pak Jokowi sudah mulai korupsi, Pak Jokowi mulai nakal untuk bekerjanya, untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya, mungkin saya akan marah. Lah enggak, saya dipanggil juga bukan karena saya meminta. Masa diundang saya menolak kan kemaki banget. Ya. Mas Butet hadir mewakili orang-orang yang nggak dikenal itu. Saya nggak tahu kenapa saya dipanggil. Dan bersama kawan-kawan yang diburu infotainment itu, saya sampaikan kepada Pak Jokowi,
bahwa seniman-seniman itu tidak hanya ini saja loh Pak, saya bilang. Ada seniman-seniman dan banyak seniman-seniman yang tidak mengharuskan dan tidak diharuskan wajahnya terkenal masuk TV. Tidak harus diburu-buru infotainment. Sastrawan, itu wajahnya nggak dikenal. Tapi namanya membawa nama harum Indonesia di belahan dunia. Perupa-perupa kontemporer kita. Oh, itu namanya nama internasional. Wajahnya itu enggak seperti kawan-kawan saya di sini, Pak. Mereka itu juga seniman. Pengerawit tradisional, pemain ketoprak, pemain wayang, itu seniman semua. Justru mereka-mereka inilah yang dalam pandemi ini perlu disapa dan ditolong. Kalau kawan-kawan ini mungkin bisa survive. Tabungannya banyak. Jadi tolong Pak Jokowi, mereka itu direken, disapa Mas juga. Butet datang dalam posisi dengan terbuka mengatakan itu. Saya tidak tahu siapa yang memilih. Lapis-lapis seniman itu kan macam-macam. Yang itu bukan perkara saya. Saya cuma mumpung ketemu seorang pemimpin yang ingin disampaikan dan kegelisahan teman-teman di berkesenian. Ada dampaknya ya Mas? Ini kan udah 4 bulanan ya. Dari apa yang Mas Butet sampaikan ke pemerintah, lalu apakah ada perhatian lebih untuk para seniman yang diperhatikan? Ada. Jadi pada waktu itu saya juga mengkritik kebijakan Pak Menteri yang akan membantu seniman-seniman untuk memberikan bantuan langsung tunai. Persis, ya itu. Saya ingat. Saya bilang, seniman itu butuh proud, butuh kebanggaan. Jangan mereka diberi semata-mata karena mereka dianggap pengangguran. Mereka akan lebih bangga kalau misalnya mereka nulis puisi lalu puisinya dibeli oleh negara. Seniman-seniman bikin sketch saja lah atau lukisan cat air, medianya murah dibeli, harganya sama dengan BLT itu. Itu lebih proud. Lebih proud. Seniman bisa punya portofolio, sketsaku dikoleksi oleh negara. Lalu nanti di figura untuk elemen-elemen interior kantor-kantor dinas apa, kantor kementerian apa, kan bangga. Meskipun nilainya sama juga. Duitnya sama, 1,5 juta misalnya. Tapi sketsanya dikoleksi negara, itu kan keren itu. Nah hari ini saya sangat senang. Tempo hari saya diundang Kominfo untuk memanage berbagai kesenian-kesenian tradisional dalam panggung virtual, sekaligus mengkomunikasikan soal protokol kesehatan, sekaligus mengkomunikasikan supaya rakyat siap menerima vaksin dengan media kesenian tradisional. Ini ada duitnya. Jadi kawan-kawan seniman tiba-tiba manggung. Dan proudnya tetap dijaga kan, karena dia berkarya. Mereka bangga, diundang, yang undang Kementerian Komunikasi dan Informasi, kan negara. Jadi negara itu bagi saya elkhat. Dibanding yang tadi BLT. Kalau BLT itu kan, wah ini ada pengangguran dikasih permen, aduh. Ya syukurlah kita melihat ada perubahan dan mudah-mudahan ini bisa jadi harapan kita untuk juga membantu teman-teman yang terdampak ya, nggak hanya seniman sebenarnya, hampir semua profesi juga punya kesulitannya sendiri. Tapi kalau berkaca pada Mas Butet, kalau kita hanya mengeluhkan sesuatu, nggak melakukan sesuatu yang real ya. Saya dalam hal ini mengutip pernyataan Mas Willy Rendra. Kalau Mas Willy bilang kegagahan dalam kemiskinan, saya bilang kegagahan dalam pandemi. Jadi saya juga berterima kasih kepada FAI, Hilmar Farid dengan Direktorat Kebudayaan, bikin program macam-macam. Semua disupport, diberi bantuan, diberi kemudahan, berkarya orang-orang seluruh Indonesia. Saya berterima kasih pada Kementerian Parekraf yang sangat peka hari ini, sangat sensitif untuk mensupport usaha-usaha yang inovatif, merespon situasi pandemi dengan berbagai cara dan ikhtiarnya yang inovatif. Untuk menggerakkan semuanya. Jadi kita tidak bisa ketemu offline, tapi kita ketemu online dan mereka tetap berkarya. Jadi saya merasa negara benar-benar hadir di dalam keprihatinan pandemi di masyarakat kesenian. Dan mudah-mudahan itu kehadirannya terus berlanjut dan pandemi bisa selesai juga sih, kita bisa. Oke Mas Butet, makasih banyak ngobrolan sore sampai agak surup ini. Tapi ya senang sekali saya bisa ngobrol dengan Mas Butet sekian lama dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat pembaca atau penonton lah setidaknya.
karena saya dapat banyak insight nih, terutama tadi mengelola hubungan relasi dengan anak tuh saya, wah iya benar juga itu. Jadi nggak ada keterpaksaan mereka berrelasi dengan kita karena kebebasan dan kesadaran yang kita tanam. Syukurlah kalau Mas Wisnu bisa tersesat. Paling kan ini ada ketersesatan kedua, pertama tangga, kedua mendidik anak, sama arsip tadi Mas, itu keren banget itu. Ya. Analoginya itu saya baru dengar tuh. Ya karya ya sudah jadi tinja dan kita sentor bahwa kemudian bermanfaat buat orang lain, yaitu terbukti di Bagong punya kesenian, punya tarian, dan sekarang dihidupkan lagi. Ya. Buat Pak Bagong mungkin sudah selesai. Itu. Tapi buat orang lain, Pak Didi untuk memungkinkan itu. Oke, Ya. Mas Butet, matur Oke. nuwun.